Indonesia baru. Kemudian juga Sabta Marga dari Polri, dari BNI untuk manunggal dengan rakyat. Maka janganlah kami dibentur-benturkan dengan polisi, dengan TNI, karena fungsi polisi mengamankan seluruh persoalan hukum dan keamanan di negeri ini. Amin. Kita telah memilih wakil kita, Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlahnya sekitar 575 orang. Ya, terdiri dari koalisi sebanyak 427 serta oposisi sebanyak 148. Bagaimana komposisinya ini? 1:4. Jadi kalau ada apa-apa peraturan yang menyangkut untuk kepentingan rakyat selalu dikalahkan, karena yang akan dimenangkan adalah kepentingan pemerintah yang di belakangnya ada oligarki, ya. Itu yang terjadi. Lalu kalau begitu pertanyaannya, apa gunanya DPR? Apa gunanya? Saya pun tidak tahu gunanya apa sekarang. Tapi mungkin satu kata bisa mewakili bahwa kegunaan MPR dan DPR sekarang adalah menjadi stempel bagi pemerintah untuk mengiyakan, untuk menyetujui, untuk mensukseskan segala sesuatu yang menjadi program-program pemerintah yang notabene tidak pro rakyat. Betul? Mau contoh? Contoh, Undang-Undang Minerba, betul? Undang-Undang Omnibus Law, betul? Undang-undang yang merendahkan dan mengurangi fungsi dari KPK, betul? Banyak lagi yang lainnya, ibu sekalian, termasuk HIP dan BPIP, betul? Kalau minyak goreng saja tidak bisa diatasi, tempe kedelai tidak bisa diatasi, jangan mimpi membangun ibu kota baru, betul? Ibu kota baru mau dibangun, emang lu Arab Saudi? Duitnya dari mana? Duitnya tidak tahu dari mana, bahkan belum dianggarkan, betul? Jika ingin pindah ke ibu kota baru, sebenarnya pernahkah terpikir oleh kalian bahwa yang sedang terjadi adalah pengkhianatan kepada ibu kota yang sudah ada, yaitu Jakarta, betul? Jakarta seharusnya tidak bisa diganti-ganti menjadi ibu kota, tidak oleh presiden, tidak oleh lembaga negara. Mengapa? Karena Jakarta, suka atau tidak suka, adalah tempat berpindahnya kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, betul? Kalau begitu, apakah boleh dilakukan pemindahan ibu kota? Saya bertanya, boleh? Bolehkah dilakukan pemindahan ibu kota? Boleh, dalam kondisi emergensi. Ya, ingat, dalam kondisi emergensi. Pertanyaan saya, kita sedang emergensi kah? Kita sedang darurat kah? Apa yang darurat? Yang darurat kemiskinan, betul? Yang darurat adalah pengangguran, betul? Yang darurat apa? Pendidikan, betul? Semua yang darurat tidak dianggap darurat oleh pemerintah. Mereka lebih setuju untuk pindah ibu kota. Soal bagaimana peta pendanaannya, tadinya dikatakan hanya akan memakai 18% daripada APBN. Lalu sekarang meningkat menjadi 53. Biasa. Itu biasa. Demikianlah pemerintahan Bapak Jokowi ini selalu saja berubah-ubah, betul? Padahal kalau dia ambil lebih banyak APBN, maka itu berarti mengambil bagian dari yang lain yang dipergunakan untuk lain masuk ke dalam pembiayaan IKN, betul? Belum lagi masalah AMDAL. AMDAL itu apa? Analisis dampak. Apakah benar memindahkan ibu kota adalah solusi untuk memecahkan banjir? Betul? Apa bukannya untuk menambah banjir? Dan segala macam. Lalu bagaimana hak-hak adat, hutan-hutan adat dan segala macam? Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau saya boleh mengatakan sekali lagi bahwa pemindahan ibu kota ini sebenarnya pengkhianatan kepada kota Jakarta yang merupakan kota tempat lahirnya Indonesia, proklamasi 7 Agustus 1945. Perlu mengetahui bahwa pihak DPR yang terhormat ini, ya, yang kondisinya sekarang adalah 427 koalisi dan 148 oposisi, artinya tinggal tadinya ada PAN, kemudian ada Demokrat, dan kemudian PKS. Sekarang makin menurun. Mungkin PKS satu-satunya yang berjuang untuk bangsa Indonesia, betul?
Jadi akhirnya PKS sendiri. Meskipun kami mengatakan PKS jangan coba-coba hianati korupsinya di atas meja. Tapi di era ini sampai meja-mejanya dibawa, betul? Maka ingat-ingat nama-nama mereka, wajah-wajah mereka, jangan dipilih lagi. Mereka hanya menggunakan kita, mengeksploitasi kita ketika pemilu saja. Setelah pemilu selesai, kita ditinggalkan. Ingat, Presiden Soeharto yang begitu kuat, pada akhirnya tumbang juga. Fir'aun setelah 6 abad, akhirnya tumbang juga. Maka jangan merasa akan berkuasa selamanya. Suatu saat akan ada akhirnya. Dan ketika berakhir itulah Allah akan menghisab, Allah akan menuntut segala yang telah dilakukan, berbagai macam kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum bidzulmi, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah." Hati-hatilah kalian dengan berbuat kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Seorang pemimpin, seorang hakim pada hari kiamat berada di pinggir antara jurang ke kanan dan jurang ke kiri. Jangankan berjuta-juta orang yang dizalimi, ada satu orang saja rakyat yang menderita, yang terzalimi, seorang pemimpin tidak akan selamat pada hari kiamat. Ingat, semuanya akan mati, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Sekarang mereka berkuasa dengan semena-mena, tapi ingat, sebentar lagi malaikat Israel akan mencabut nyawa mereka. Kita rakyat semuanya sudah terlalu menderita. Banyak rakyat yang sekarang ini, banyak yang menjadi pencuri, banyak yang bunuh diri, mereka banyak yang menjadi begal, banyak menjadi perampok gara-gara ekonomi kita sangat kesulitan di tingkat bawah. Oleh karena itu, wahai para pemimpin, sadarlah bahwa hari esok kalian akan meninggalkan jabatanmu itu. Berbuat adillah sekarang sebelum kematian menjemput kalian. Damai menyampaikan aspirasi kami. Kami mohon kepada pihak kepolisian, ya tenang. Yang lain mundur, tolong diwakili oleh ya Bapak, mohon ya yang lain mundur. Bapak, ya lanjutkan, tenang. Kami aksi damai, Pak, jangan, awas kita jangan terprovokasi. Nanti dicopot lagi, Pak. Diikat. Oke, Pak ya. Diikat. Ya.